Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan saya Siti Sulaihah dari SD Muhammadiyah 1 Paiton, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 284A. Hari ini saya akan berbagi koneksi antar materi pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada topik kali ini saya akan berbagi terkait kesimpulan dan juga hasil refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Sebagai pemahaman awal, harus kita pahami bahwa pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Lalu, apa ya bedanya? Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuannya, pendidikan dapat menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya, kita akan menjawab 3 pertanyaan pemantik untuk memandu refleksi kita kali ini. Untuk yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, adapun pembelajaran yang saya lakukan di kelas terdiri dari 4 hal. Yang pertama, saya hanya bertugas sebagai pentransfer materi atau istilahnya dikenal dengan teacher center. Dan ketuntasan dalam penyampaian materi saya anggap lebih penting daripada memahami karakteristik dari peserta didik saya. Sehingga siswa-siswa saya di dalam kelas cenderung pasif dan motivasi belajar siswa juga rendah. Dan saya juga menganggap suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama bagi saya. Hal ini pun membuat diri saya tidak benar-benar mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham akan materi yang sudah saya sampaikan. Saya hanya sebatas meminta siswa menghafal materi apa yang sudah saya sampaikan tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami oleh peserta didik saya secara penuh. Sehingga hal ini mengakibatkan saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, ada banyak peringatan dan juga pencerahan yang membuat saya sadar bahwa apa yang telah saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada aspek kognitif saja, melainkan pada seluruh aspek yang ada pada diri anak, seperti aspek sosial budaya, aspek afektif, psikomotor, kognitif, dan spiritual. Murid seharusnya tidak dijadikan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, yang artinya mereka diberi kebebasan untuk berekspresi, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, dan juga berkreasi. Dan ini semua tentunya sesuai dengan media pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang tepat pada siswa. Guru seharusnya mampu menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran, dan hal ini dilakukan dengan ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, supaya terwujud pembelajaran yang bermakna dan juga berpusat pada murid. Sebagai guru, saya pun harus mempelajari karakteristik murid saya,
karena setiap anak dilahirkan unik dengan memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang mana saya harus menghargai dari masing-masing karakter pada diri anak. Lalu berikan kesempatan pada anak agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan serta melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Yang keempat tentunya mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah hasil dari refleksi saya pada koneksi antar materi di modul 1.1. Semoga dapat mencerahkan dan dapat mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.